Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1104. Sektor farmasi dari saham kelas A telah anjlok 50% saat itu. Sementara Citrea Sures Group sangat terpukul di Harbor Stocks, bisnis menjadi lebih buruk bagi mereka setelahnya karena mereka tetap tidak aktif bahkan sampai reinkarnasi Jasper. Sekarang waktunya tepat dan Jasper kebetulan berada dalam situasi yang buruk ini. Dia bertekad untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Citrea Sures Group. Jika Anda begitu percaya diri, Bol, maka saya kira kita hanya perlu melihat seluruh kemampuan saya, kata Jasper dingin. Alban mendengus dan mengangkat tangannya untuk menyodok Jasper. Jangan berpikir bahwa Anda berada di atas hukum hanya karena Anda memiliki seseorang yang mendukung Anda, anak muda. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika Anda berhasil membuat Citrea Sures saya turun 20%, sendiri dan tanpa dukungan keluarga Law, maka Anda menang. Sebagai taruhan, aku akan memberimu sesuatu yang bisa kamu pegang di atas kepala Gale jika kamu menang. Bagaimana suaranya? Jasper mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, betapa kejamnya kau menjual rekan setimmu bahkan di depan umum, Tuan Bol. Temankan kakiku. Alban mencibir. Saya dari kamar dagang Theo sementara Gale dari Haddox. Kami selalu menjadi musuh di ujung yang berlawanan. Kami hanya bekerja bersama untuk tujuan yang sama. Untuk menyingkirkanmu, misalnya. Dia manfaat, sementara hidup saya menjadi lebih mudah. Itu dia. Lebih penting lagi, sepertinya Anda tidak akan bisa mendapatkan intel ini juga. Namun, aturan yang sama berlaku untukmu. Jika Anda kalah, Anda akan mentransfer penelitian teknis MP5 kepada saya secara gratis. Sekarang, Alban akhirnya menunjukkan keserakahannya. Dia tidak pernah menyerah pada keinginannya untuk teknologi yang dipatenkan MP5. Sepakat, Jasper mengangguk dengan tenang. Aku akan menunggu, Alban mencibir. Jasper tidak menjawab. Dia menatap Henry dan keduanya berbalik untuk pergi. Semua orang di ruangan itu melihat ke arah Alban sekarang. Pria itu sangat sombong. Setahunya, tidak mungkin Jasper bisa menurunkan harga saham Citrea Sures Group sebesar 20%. Bahkan jika dia bisa, itu akan dengan bantuan keluarga Law. Alban tidak tahu seberapa besar keluarga Law menghargai Jasper. Namun, mereka turun tangan untuk mencegah keterlambatan konstruksi sudah merupakan tanda peringatan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Alban berencana memprovokasi Jasper karena pria itu tidak dapat meminta bantuan keluarga Law. Sejauh menyangkut Alban, jika dia melakukan ini, maka Jasper adalah daging mati dan masa depan pria itu akan melilit kelingkingnya. Haha, Jasper, tidak ada jalan keluar dari ini sekarang. Alban bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Jasper dan Henry tiba di lantai bawah. Apakah kamu benar-benar hanya akan? Henry hendak mengatakan sesuatu ketika dia berbalik untuk melihat bahwa Jasper memanggil seseorang. Karena itu, dia dengan cepat menutup mulutnya. Panggilan terhubung dalam waktu singkat. Jasper menyapa orang di ujung telepon sambil tersenyum. Tuan Tuahurlbut, saya harap saya tidak mengganggu istirahat Anda dengan menelepon begitu larut malam. Mata Henry melebar ketika dia mendengar Jasper. Orang tua Hurlbut ini baru saja menjebak Jasper, namun di sini dia menyapanya dengan senyuman dan rasa hormat. Jika Henry ada di posisinya, pergi ke rumah orang tua ini dan mencopot gigi palsunya sudah merupakan tindakan paling baik yang bisa dilakukan Henry. Jauh di ruang belajar sebuah manor besar di Susville, Gale merenung diam-diam dengan handset telepon di tangannya. Pria itu telah kehilangan semua jejak kantuknya sejak dia menerima telepon dari Harbor City. Tidak sama sekali. Semakin tua, semakin sedikit mereka tidur. Saya sudah tidur siang di malam hari jadi saya tidak mengantuk sama sekali sekarang. Bab 1105.
Gail menjawab dengan senyum bermata bulan sabit. Kamu harus benar-benar menjaga kesehatanmu, Tuan Tua Hurlbut. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengandalkan Anda untuk mencari nafkah. Belum lagi senior-senior bisnis yang sudah tua adalah harta yang benar-benar berharga bagi kita para pemuda. Anda harus berhati-hati untuk memastikan tidak ada yang salah dengan kesehatan Anda. Nada tenang Jasper terdengar di telepon rumah. Gail mengernyitkan alisnya yang seputih salju tapi nada suaranya masih gembira dan lega saat dia berkata, "Kamu masih orang yang paling pengertian di luar sana. Tidak seperti orang lain yang hanya tahu membuatku marah setiap hari. Bukankah lebih bagus jika aku bertemu denganmu lebih awal?" Jasper menjawab sambil tersenyum, "Kamu terlalu baik, Tuan Tua Hurlbut. Saya bahkan tidak bisa membela diri dengan bisnis kecil yang saya miliki sekarang. Seandainya saya bertemu Anda lebih awal, Tuan Tua Hurlbut, saya yakin saya akan dilahap utuh dan hidup-hidup." Gail dengan tenang berkomentar, "Apakah kamu marah padaku, anak licik? Saya baru saja keluar dari konferensi forum dan sudah sewajarnya saya melaporkan kepada Anda terlepas dari seberapa baik atau buruk hasilnya. Bohong kalau aku bilang aku tidak marah. Lagi pula aku masih muda, jadi aku tidak berpengetahuan luas dan murah hati dalam banyak hal." Gail tiba-tiba tertawa. "Haha, kalau begitu, anak licik. Anda mengatakan bahwa Anda di sini untuk melapor, jadi bagaimana hasilnya?" Jasper menjawab dengan tenang, "Bagimu, Tuan Tua Hurlbut, ini tentu saja buruk. Tapi bagi saya pribadi, bukan keduanya. Namun, saya harus berterima kasih kepada Anda, Tuan Tua Hurlbut. Anda telah mengajari saya pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang akan saya ingat sehingga saya tidak membuat kesalahan yang sama lagi." Nada bicara Gail tenang dan santai. "Bagus sekali kamu berpikir seperti itu. Tidak ada yang benar-benar mulus dalam masyarakat, jadi tidak selalu buruk untuk membuat kesalahan dan kalah beberapa kali saat Anda masih muda. Kamu benar, Tuan Tua Hurlbut. Saya masih muda dan saya mampu membuat kesalahan. Tapi saya tidak berpikir itu sama untuk Anda, Tuan Tua Hurlbut," kata Jasper dengan tenang. Gail menjawab dengan senyum halus, "Jadi, kamu berencana untuk melakukan sesuatu terhadapku, kalau begitu?" "Tidak tepat. Dan bahkan jika saya memiliki sesuatu dalam pikiran, tidak masuk akal bagi saya untuk memberitahu Anda terlebih dahulu sehingga Anda dapat mempersiapkan diri, bukan? Belum lagi situasi di kamar dagang Hadok agak rumit. Tidak peduli seberapa kurang ajarnya saya ragu saya akan cukup arogan untuk berpikir bahwa saya bisa melawan seluruh kamar dagang Hadok sendirian sekarang." Gail menjawab dengan muram ketika dia mendengar klaim Jasper, "Jadi kamu masih ingat apa yang terjadi malam ini bahkan setelah kamu dewasa? Apakah Anda tidak berpikir bahwa saya akan mencabut rumput liar potensial seperti Anda dari kebun saya sebelum Anda berhasil tumbuh terlalu tinggi? Kamu terus memanggilku anak yang licik, Tuan Tua Hurlbut, tetapi jika kamu mengizinkanku untuk tidak hormat, kamu juga orang tua yang licik bagiku. Karena kita berdua licik, maka tidak perlu terus berpura-pura seolah niat kita tulus. Kamu tidak akan percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku akan membiarkan masalah ini, kan? Saya juga tidak akan mempercayai Anda jika Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak akan mewaspadai saya. Karena tak satu pun dari kita percaya satu sama lain, maka tidak perlu ada kebohongan dan basa-basi palsu juga. Saya menelepon malam ini untuk alasan yang sangat sederhana. Pertama, untuk melaporkan bahwa konferensi forum telah berakhir dengan hasil yang tidak menguntungkan bagi Anda tetapi tidak memihak kepada saya. Kedua, untuk memberitahu Anda bahwa Alban dan saya telah bertaruh. Bab 1106. Dia mengklaim bahwa dia memiliki kelemahan Anda yang dapat saya manfaatkan, yang sangat saya minati. Gail tidak bereaksi lama setelah Jasper selesai. Sementara yang terakhir tidak bisa melihat ekspresi Gail dari tempatnya, Jasper hampir bisa menebak bahwa lelaki tua itu agak kesal sekarang. Seperti yang dia katakan,
Kamar dagang Haddock dan Theo adalah pihak yang berlawanan, dan masing-masing pihak mengharapkan kejatuhan yang lain. Kamu menggunakan dia sementara dia secara bersamaan menggunakan kamu, dan kalian berdua bekerja sama untuk menyingkirkanku. Sekarang saya telah bergabung dengan permainan ini juga, saya kira kita bertiga hanya akan berkomplot melawan satu sama lain. Mungkin kita akan menemukan di mana letak teman dan musuh kita yang sebenarnya. Gale terdiam sampai dia mendengar kata-kata Jasper dan menjawab dengan sungguh-sungguh, bagaimana kalau kita bekerja sama? Jasper terkekeh dan berkata, kamu benar-benar orang tua yang licik, Tuan Tua Hurlbut. Sayang sekali saya sudah membayar harga saya dan saya bukan tipe orang yang jatuh untuk kesalahan yang sama dua kali. Dan kamu tidak takut aku akan bekerja sama dengan Alban lagi? Gale bertanya penuh arti. Itu sebabnya saya menelepon terlebih dahulu. Baik itu Anda atau siapapun di belakang Anda, Tuan Tua Hurlbut, saya sarankan Anda menyingkirkan saya segera dengan serangan pertama. Jangan beri saya kesempatan untuk membalikkan keadaan dan membalas dendam. Sayangnya bagi kalian, saya bukan lagi rakit kayu kecil yang terbalik pada gelombang sekecil apapun dan harus berhati-hati untuk tidak menyinggung siapapun lagi. Jasper menutup telepon segera setelah dia selesai berbicara. Ekspresi Gale menjadi gelap ketika dia mendengar suara statis di ujung telepon. Kemarahannya kali ini mungkin melampaui amarahnya ketika Tuan Tua Law pertama kali memperingatkannya. Dia benar-benar merasa sangat terancam oleh nada tenang Jasper. Tidak seperti orang lain, Gale sudah lama mengenal Jasper, dan keduanya bahkan pernah berpasangan dalam banyak kesempatan sebelumnya. Gale tahu betapa berbahayanya Jasper. Begitu Jasper menganggapmu musuh, dia adalah orang yang menepati janjinya. Jasper selalu memastikan untuk benar-benar menghancurkan saingannya dan tidak meninggalkan ruang bagi orang untuk muncul kembali dan menyebabkan masalah baginya di masa depan. Pada saat ini, Gale merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak menyinggung Jasper karena masalah kecil seperti itu. Rakit kayu kecil, ya. Aku benar-benar menyesal tidak membalikkanmu saat itu. Kamu benar-benar telah tumbuh dari rakit kayu kecil itu, gumam Gale pada dirinya sendiri. Sangat kuat. Henry segera mengacungkan jempol kepada Jasper setelah dia mendengar pria itu berbicara di telepon dan melihatnya menutup telepon. Ekspresinya adalah salah satu persetujuan. Di sana kita pergi. Kami adalah sosok yang kuat, oke. Tidak perlu berhati-hati untuk tidak menyinggung orang apapun yang kita lakukan. Lihat dirimu, kamu masih menjadi sasaran tidak peduli seberapa berhati-hati kamu, bukan? Jadi cek siapa orang itu, kami akan mengacaukannya jika kami tidak menyukainya. Begitulah cara kami menjalani hidup sepenuhnya. Henry mengambil kesempatan untuk mengkhotbahkan nilai-nilainya kepada Jasper. Jasper menggeliat dan berkata, insiden ini benar-benar membuatku kesal. Alih-alih marah pada Gale yang menikamku dari belakang, aku akan mengatakan bahwa aku lebih kecewa pada diriku sendiri karena terlalu ceroboh. Jalan saya terlalu mulus sejauh ini dan saya kehilangan diri saya dalam kemenangan saya. Gale kebetulan memberi saya pelajaran kali ini dengan menunjukkan kepada saya bahwa tidak ada keluarga kaya yang telah berada di negara ini selama beberapa generasi yang mudah untuk dihadapi. Bab 1107. Bagaimana dengan Alban? Apa yang kamu simpan untuknya? Tanya Henry. Saya sudah mengancamnya, jadi saya akan memulai saham Citria Sures Group besok. Insiden ini meledak cukup banyak dan banyak orang memperhatikan saya. Saya harus melawan dan saya harus memukul dengan keras, atau semua orang akan berpikir bahwa JW saya adalah sasaran empuk dan datang untuk menyerang saya. Saya tidak punya waktu dan kesabaran untuk menghadapi mereka satu persatu, jadi yang bisa saya lakukan adalah memukul balik begitu keras sehingga saya menghalangi orang lain. Apakah itu menguntungkan? Mata Henry berbinar saat dia bertanya. Sejak Sena terdaftar di Nasdaq dan Henry telah mendapatkan banyak uang dengan Jasper. Tuan muda ini tampaknya telah kecanduan ide menghasilkan uang.
Dia sekarang sangat tertarik dengan situasi apapun yang berpotensi memberinya uang. Dia telah mengomel Jasper akhir-akhir ini dan menanyakan kapan dia akan memenuhi janjinya untuk membawa Jasper untuk mendapatkan jumlah besar lagi. Namun, itu belum waktu yang tepat untuk itu, jadi Jasper tidak mengungkapkan apapun lagi kepadanya. Bagaimanapun, itu akan menjadi insiden besar yang akan melibatkan seluruh dunia, dan bahkan mengubah cara dunia akan terus berkembang. Karenanya, Jasper pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang insiden itu sampai benar-benar terjadi. Memang, tapi tidak banyak. Masih lebih baik daripada tidak sama sekali, kurasa. Saya akan memberi Anda akun setelah mulai menguntungkan sehingga Anda dapat mentransfer dana Anda ke sana. Ini sedikit banyak akan melunasi biaya bahan bakar pesawat Anda. Kudengar pesawatmu sudah merapat di bandara sejak kau membelinya, kan? Henry menjawab dengan kesal setelah dia mendengar pertanyaan Jasper. Saya berharap saya bisa menerbangkannya juga tapi itu terlalu mahal. Setiap penerbangan berharga setidaknya beberapa ratus ribu harbor dolar dan saya bahkan ingin menjual barang sialan itu sekarang. Itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa saya pertahankan. Itulah mengapa saya menyuruh Anda untuk memulai bisnis Anda sendiri. Aku cukup yakin ayahmu akan memberimu uang jika kamu memiliki perusahaan rintisan sendiri. Kemudian, saya akan membantu Anda merencanakannya. Saya tidak bisa menjanjikan apapun untuk tahun pertama atau lebih, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan 10 juta atau lebih. Selain itu, ini adalah solusi jangka panjang, bujuk Jasper. Henry menguap dan menjawab dengan malas, lain kali, mungkin. Biarkan saya bermain-main dan bebas selama 2 tahun lagi, saya tidak memiliki pola pikir seperti itu sekarang untuk berpikir tentang kewirausahaan. Anda tahu bagaimana temperamen saya, tidak ada yang bisa berurusan dengan saya. Saya juga tidak suka aura marah seperti itu yang dimiliki pengusaha. Dengan berakhirnya hari, beredarlah apa yang terjadi selama konferensi forum. Tentu saja, semua warga sipil biasa melihat apa yang dilaporkan surat kabar, bahwa beberapa konferensi forum aset diadakan di mana para pengusaha mendiskusikan perkembangan masa depan beberapa industri. Perdebatan menarik tentang masa depan industri.com juga dilaporkan, berakhir dengan harmonis antara tuan rumah dan tamu. Ini jelas dimaksudkan untuk menipu rakyat jelata, dan siapapun yang bahkan sedikit lebih berpengetahuan tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di konferensi forum. Konflik Jasper dan Alban serta taruhan mereka selanjutnya juga telah menjadi rahasia umum. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada grup harta karun Alban dan JW Jasper. Mereka tahu bahwa pertarungan yang mendebarkan akan terjadi antara kedua perusahaan ini di Harbor Stocks selama 3 hari ke depan. Namun, kebanyakan orang percaya bahwa Jasper tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan ini. Citrea Sures Group adalah grup fisik dan komprehensif dengan sejarah panjang di daratan. Akarnya mengakar dalam, dan perusahaan utamanya berada di industri farmasi yang sulit dimasuki dan dengan demikian memiliki sedikit pesaing. Hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk memasuki industri yang sangat diinginkan ini karena biaya untuk penelitian dan hambatan teknis terlalu tinggi. Belum lagi bahwa Citrea Sures Group adalah perusahaan farmasi swasta yang sudah lama berdiri di negara itu, yang membuatnya menjadi perusahaan yang sangat kaya. Jika tidak, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk berekspansi ke bidang dan industri lain. Jasper, di sisi lain, banyak orang percaya bahwa dia hanyalah seorang pengusaha muda kaya yang ambisius tetapi terlalu bersemangat. Meskipun dia jauh lebih mengesankan daripada orang biasa, tidak ada yang percaya dia akan menang melawan Alban. Di tengah pusaran rumor, matahari terbit seperti biasa. Jasper telah berbicara dengan Jake sejak dia bangun. Lakukan seperti dulu. Buka posisi paling bawah dulu. Jangan membeli terlalu banyak, dan jangan bertindak gegabah. Kami tidak ingin membuat gerakan besar. Jake ragu-ragu saat mendengar instruksi Jasper. Tapi Pak Lain, kali ini berbeda.
Ada terlalu banyak orang yang memperhatikan kita. Citrea Sures Group sendiri pasti akan mengawasi sahamnya sendiri. Ada batasan berapa banyak saham yang bisa kita serap jika kita tidak membuat langkah besar. Jasper tersenyum. Itulah yang saya tuju. Saya hanya dapat mentransfer Anda 1,2 miliar kali ini, dan sebagian besar dari keuntungan yang kami dapatkan di Harbor Stocks sebelumnya. Aku tidak punya apa-apa lagi untukmu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.